Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya, jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, kita masih ke soal model UTBK 2020 ya. Ini tentang persamaan garis lurus. Oke, kita langsung aja. Titik di bawah ini yang dapat dilalui persamaan garis yang melalui 3,4 dan tegak lurus Y sama dengan min setengah X ditambah 4 adalah apa? Oke, ini ada macam-macam ya caranya ya. Ada 3 cara ya untuk mencari persamaan garis yang melalui 3,4 dan tegak lurus dulu deh ya, untuk mencari persamaan garis ya. Yang pertama kita pakai cara sederhana deh ya. Yang ini kan Y sama dengan min setengah X ditambah 4-nya ya. Ini gradiennya itu yang di depan sini ya. Nah, itu gradien garis pertama deh. Ini min setengah gitu ya. Nah, setelah nyari gradien, kita cari M2-nya ya. Nah, karena tegak lurus ya dengan garis pertama, maka hasil kalinya sama dengan min 1 gitu. Nah, atau kalau mau lebih gampangnya, berarti M2 sama dengan minus dari 1 per M1-nya gitu. Nah, berarti kalau ini kita masukin ya ke dalam sini ya, tinggal dibalik sebenarnya, tapi dikali minus gitu kalau mau gampangnya. Nah, jadi ini kan 1 per 2 ya minus ya. Nah, kalau dibalik jadi 2 per 1 dikali minus jadi positif 2. Oke, kita dapat nih M2-nya 2. Nah, sekarang karena melalui titik 3,4 ya, ini adalah titik X1 dan Y1. Nah, udah dapat nih gradiennya, udah dapat tadi 2, titiknya juga udah ada. Tinggal dimasukin ya ke rumus Y min Y1 ya, sama dengan M dikali X min X2 ya. Nah, gini. X2 deh tuh. Sorry, X1 juga ya, di sini maksudnya M2. Oke. Nah, udah tinggal masukin. Berarti Y min 4. Nah, gradiennya tadi 2. Nah, dikali X berapa nih? Min 3 ya. Min 3. Nah, udah tinggal dikali aja nih ya. Jadi persamaannya Y sama dengan, ini kalau kita kali jadi 2X. Nah, ini kalau kita kali min 6 ya. Tapi ini kalau pindah jadi plus 4. Min 6 tambah 4 berarti min 2. Nah, didapat nih persamaannya seperti ini. Ya, kita simpen dulu. Ini cara pertama. Ya. Nah, cara kedua ya, saya tulis di sini deh ya. Nah, sama kayak tadi sih sebenarnya. Cari gradiennya dulu ya. Di sini udah dapat nih 2 nih. Ya, gradien keduanya. Nah, kita masukin ke persamaan Y sama dengan M2X ditambah C gitu ya. Kita misalkan seperti itu. Nah, berarti kan karena M2-nya adalah 2, berarti 2X ditambah C. Nah, garis ini melalui titik 3,4 ya. Berarti tinggal kita substitusi ya, nanti dapat C-nya. Y-nya 4 ya, sama dengan 2 kali 3. Nah, ditambah C. Nah, ini dapat 6, tinggal dikurang 4 dikurang 6 ya, dapat C-nya sama dengan berapa? Min 2. Oke.
Nah, maka dapat itu persamaannya, kita dapat ya apa namanya, Y sama dengan 2X ya dikurang 2. Nah, ini persamaannya sama ya dengan cara yang pertama tadi gitu. Ya, cuma tetap sih sebenarnya ini langkah ini tetap kita pakai ya. Jadi langkah ini dipakai sama ini ya. Jadi sebenarnya hampir sama panjang. Oke. Nah, yang selanjutnya itu cara ketiga ya. Cara ketiga ya. Jadi kalau ini ya persamaan ini kalau saya kali berapa ya? Saya kali min 2 deh ya, atau biarin deh saya kali 2 gitu ya. Nah, saya kali 2 cuma saya pindahin ke sebelah kiri semua ya. Ini jadinya min 1 kalau pindah, kalau dikali 2 ya jadi min 1, kalau pindah jadi positif 1 atau X aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini jadi plus Y gitu kan, plus Y gitu. Plus 2Y dikali 2 ya. Plus 2Y, sorry. 2Y. Nah, ini kalau dikali 2 jadi kalau pindah menjadi min 8 ya. Sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan garis ya yang dicari tegak lurusnya ya, kita misalkan ini apa namanya ini adalah persamaan garis pertama ya. Jadi misalkan AX ditambah BY gitu ya, misalkan sama dengan C ya. Nah, ini ya kalau kita mau cari persamaan garis yang tegak lurus dengan ini ya, tegak lurus dengan ini, garisnya garis 2 ya. Caranya gimana? Kita masukin aja ke rumus ini. Caranya sebenarnya tinggal dibalik A sama B-nya gitu ya. Cuma salah satu dikali minus gitu. Ya, jadi misalkan BX ya sama AY. Jadi ini dibalik nih A sama B-nya ya. Nah, cuma salah satu dikali minus. Misalkan biasanya sih yang Y-nya min AY gitu ya. Nah, sama dengan ini tinggal ditulis ulang lagi. Berarti BX dikurang AY. Nah, cuma di sini X1 Y1. Nah, kita pakai ini ya. Ini diingat deh rumusnya nih ya. Nah, yang rumus-rumus diingat. Nah, ini ya. Ini ya tadi ini yang kedua. Yang ini. Yang ketiga, yang pertama yang ini. Ya, oke. Ada 3 cara ya. Nah, bebas nanti mau pakai cara yang mana. Oke, kita lanjutin. Berarti kan kalau di sini kan 1 ya. 1 sama 2 ditukar ya. Berarti jadi 2X sama 1Y. Ya, tapi ini jadi minus gitu. Nah, sama dengan berarti ini 2, ini min 1 ya. Nah, X1 sama Y1 ini adalah titiknya ya, X1 Y1. Nah, tinggal kita substitusi. Nah, berarti ini 3 dikali di sini min 1 dikali Y-nya 4 ya. Nah, 6 dikurang 4 berarti 2 ya. Ini hasilnya 2. Gitu, hasilnya 2. Nah, maka kalau kita pindahin ke kiri berarti 2X min 2 sama dengan Y. Nah, sama nih ya. Mau baik cara pertama, kedua atau ketiga hasilnya pasti sama ya. Oke. Nah, dari hasil ini, kita cek nih mana dari titik 1 2 3 4 yang melalui garis Y sama dengan 2X min 2. Oke. Kita masukin yang pertama ya. Di situ kan langsung aja ya. 2,4 ya. Oke, X-nya 2, berarti 2 kali 2 dikurang 2. Hasilnya benar nggak 4 gitu ya. Nah, 2 dikurang 2, 4. 2 kali 2, 4. Dikurang 2 berarti 2. Sama dengan 4. Salah ya. Berarti pernyataan pertama salah ya, karena hasilnya tidak sama. Nah, yang kedua, ya titiknya berapa tuh? 2,2 ya, 2,2. Berarti langsung aja X-nya 2. Y-nya juga 2, diganti ya ke sini. Nah, ini 4 dikurang 2 berarti 2 sama dengan 2. Oh, betul. Berarti pernyataan kedua betul. Nah, biasanya sih kalau 1 salah 2 betul bisa langsung aja 24 ya. Ya, sebenarnya gitu ya. Cuma nggak apa-apa, kita cek lagi deh yang ketiga. Masukin 1,2. 1. Nah, sini benar nggak nih 2? Nah, ini 2 dikurang 2 0 ya. Bukan sama dengan 2 ya seharusnya. Nah, ini berarti salah. Nah, terus selanjutnya yang keempat ya, yang keempat itu 0, min 2. Nah, berarti 2 kali 0 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, ini 0 dikurang 2 berarti min 2. Bener nggak? Min 2
Ini min 2 ya, sorry. Ini min 2 Y-nya. Nah, sama dengan min 2. Ya, betul ya. Berarti ini betul. Nah, ini betul. Jadi, yang benar adalah 2 sama 4. Nah, seperti itu. Bebas ya. Mau pakai cara pertama boleh. Kedua boleh. Ketiga boleh. Yang kalian mudah pahamin aja yang dipilih. Oke? Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.